Hello guys, kita kembali lagi. Kali ini kita ke lanjutannya ke part 2. Jadi di part 1 kemarin kita udah ngebahas tentang bagaimana video bekerja. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakannya Adobe Premiere Pro yang sesungguhnya. Ya, jadi cara pakai Premiere ini terbilang cukup gampang dibanding dengan aplikasi editing video yang lain kayak After Effects atau yang lain, tapi nggak terlalu gampang, nggak kayak Filmora atau sejenisnya. Nah, sekarang kita import videonya dulu yang mau di edit gitu, yang mau diedit ya kayak lagi 3 ini misalnya ya. Nah, ini kan udah dimasukin, kita bikin si composition apa di sini namanya sequence, kalau di After Effects namanya composition. Nah, sequence-nya udah ada. Nah, ini yang part 1 kemarin. Iya, digeser. Oh, pendek banget. A few moments later. Nah, udah. Terus kita mau nerapin transisi nih, misalnya di sini. Kita masuk ke tab effect. Di tab effect ini ada banyak pilihannya, dari audio effect sama transition sama videonya juga ada. Nah, di sini misalnya mau pakai yang mana ya, bingung. Dissolve gitu ya, misalnya cross dissolve. Nah, ini jadi untuk efek ini di sebelah sini, di sebelah kiri ini ada tab namanya effect controls. Nah, di situ tuh kita bisa ngatur si efeknya mau di berapanya tuh, ada keyframe-nya. Nah, ini ngatur keyframe-nya tuh dari sini. Buat teman-teman yang misalnya nggak kelihatan, nggak ada gitu, nggak tampil, bisa dipencet tombol segitiga di sini. Nah, itu nanti ngebuka sendiri. Nah, keyframe itu apa? Jadi keyframe tuh penunjuk waktu, kayak batasannya gitu lah. Ini center misalnya, oke. Kita lihat tuh, jadi smooth gitu ya. Nah, ngomong-ngomong antar transisi videonya, kan kadang tuh videonya tuh ada yang panjang dan boring gitu ya, sekiranya nggak penting, teman-teman bisa cut. Cara cutnya tuh gampang, teman-teman. Contohnya kayak di sebelumnya ya. Jadi kayak gini nih. Iya, geser. Oh, tadi kan. A few moments later. Nah, kayak gitu. Itu tuh nggak penting-penting banget ya. Jadi bisa di cut. Cara nge-cutnya tuh contohnya kayak gini, kita pencet C. Nah, ini udah C, kita pindah ke razor tool, di cut, diklik aja. Nah, pindah lagi ke V, digeser. V itu buat ini, buat selection tool. Nah, terus habis itu C lagi, diklik lagi. Nah, udah. Ini yang udah dipotong ini nanti misah, nggak nyatu dengan klip sebelumnya. Jadi teman-teman bisa pindahin channelnya juga, numpuk di atasnya misalnya. Dan misalnya teman-teman nggak mau ngilangin nih, tapi mau dipercepat aja bisa. Jadi caranya tuh diklik kanan, di sini ada speed, garis miring duration. Speednya misalnya mau kita cepetin jadi 500% atau 5 kali lipatnya bisa. Nah, nanti kayak gini, kayak gitu. Kita backin aja ya, kita kembaliin, kita sambungin lagi. Nah, ini untuk footage yang kayak view moment later ini, teman-teman bisa download gampang di YouTube, banyak. Teman-teman cari aja misalnya beep sound effect, nanti muncul yang kayak gini. Teman-teman klik kanan, salin URL video, pindah ke sini YouTube Downloader HD. Ini tuh di downloadnya gratis softwarenya, teman-teman bisa cari di Google. Dan ini tuh kualitasnya bisa diatur, tapi ya misalnya videonya cuma 480p, teman-teman nggak bisa download 1080. Ya
paste di sini, terus klik download. Nah, untuk nge-save-nya di sini di browse. Nah, kembali lagi ke Premiere. Ini kan berhubung klipnya di sini tuh ya di sini tuh cuman 720 ya maksimalnya, dan sedangkan di sini tuh si compositionnya 1080. Kita di sini bisa ngegedein, gak usah pakai scale sampai capek gitu ya. Kita bisa diklik kanan aja, terus habis itu ke bawah. Nah, scale to frame size, nanti dia menyesuaikan dengan ukuran framenya. Caranya kayak gitu. Sama kayak gini juga, diklik, dipilih, terus habis itu ke bawah, scale to frame size. Nah ini kan sebenarnya tuh ini kencang banget nih si audionya. Nah, teman-teman bisa pakai diklikkan, pilih dulu, klik kanan, terus audio gain. Nah, audio gain ini bisa teman-teman set gain tuh, jadi ini langsung ke tujuan akhirnya, atau adjust gain by. Misalnya set gain tuh langsung minus 22, oke langsung minus 22. Atau mau diganti jadi minus 20. Nah, itu dia barnya naik kan, itu langsung minus 20. Tapi bedanya kalau audio, kita back lagi, audio gain, adjust gain by. Nah, misalnya ini tuh jadi kayak ditambahin gitu, misalnya ditambahin minus 5. Enggak, jangan kebanyakan, minus 7. Tuh, teman-teman bisa lihat sini abu-abu kan. Itu tuh jadi cuman ditambahin kalau adjust gain by. Kalau set gain tuh itu langsung ke tujuan akhirnya gitu. Itu sih tergantung teman-teman penggunaannya mau kayak gimana, dan cara teman-teman bebas kreatifnya. Nah, sekarang kan kita tuh di dunia nyata tuh nggak bermain dengan layar ya, kita bermain dengan kamera juga. Pasti namanya kamera tuh dipegang tangan tuh ada kayak goyangnya gitu ya. Nah, ini ada salah satu cara untuk menstabilkan. Ini ada contoh video footage ya, ini dari kelasan aku. Jadi ya itu agak-agak goyang-goyang gitu ya. Nah, caranya tuh tinggal dimasukin. Nah, udah masuk. Itu tuh kan nggak menyesuaikan sama itunya ya, si frame size-nya. Nah, kita kayak tadi scale to frame size, udah, kita masuk ke tab effect. Nah, di tab effect ini ada kolom pencarian, kita cari warp stabilizer. Nah, ini warp stab. Mau nggak diseret, bisa di double klik, tapi udah dipilih dulu. Nah, itu ada tulisannya analyzing background. Nah, ini warp stabilizer. Nah, ini ada smoothness-nya, ada, kalau kita buka advance-nya, nah detailed analysis. Teman-teman buat yang suka detailing, teman-teman bisa pilih detailed analysis, karena di sini tujuannya buat percontohan ya, biar cepet. Kita pakainya yang biasa aja. Terus smoothness, nah ini seberapa halus, cuman kalau smoothness ini nantinya dia akan nge-crop yang pinggir-pinggirannya. Gimana caranya supaya jadi halus si motionnya. Nah, makanya kalau teman-teman pakai kamera terus mau bikin video, pastiin ada yang namanya tuh safe zone di si kameranya tuh. Jadi batas minimal. Jadi sekiranya nantinya ada goyangan dan pakai si warp stabilizer ini, si pinggir-pinggirnya tuh nggak kepotong. Jadi usahain kalau yang penting-pentingnya tuh di si safe zone-nya itu. Safe zone-nya tuh kalau di Premiere tuh ada di sini namanya save margin. Nah, kira-kira segitu. Ya, teman-teman bisa pakai feeling mungkin ya kalau di kamera, atau di kamera tuh kan ada settingan yang menampilkan kotak-kotak grid ya. Nah, itu grid itu bisa membantu juga buat teman-teman nge-capture video dengan memperhatikan si marginnya itu. Nah, matiin lagi.
Ya ini ditunggu aja ya, ini sebentar lagi. Nah, jadi ini tuh udah selesai di stabilizer ya. Bisa dilihat. Jadi lebih smooth ya pergerakannya dibanding nggak pakai stabilizer warp. Nah, tapi nggak semuanya bisa di stabilizer warp. Kalau yang goyangannya terlalu dahsyat, ya pokoknya goyangannya itu terlalu wah gitu ya, itu susah buat di stabilizer warpnya. Bahkan kedeteksinya bisa di stabilizer warp tapi gagal, jadi malah goyangannya malah makin kacau. Nah makanya buat teman-teman yang khususnya yang minat jadi kameramen video tepatnya, harap diperhatikan langkahnya, tangannya juga megang kameranya hati-hati supaya goyangannya tuh nggak terlalu parah. Nah, jadi segitu aja untuk video part 2 kali ini. Nanti kita sambung mungkin di part 3 dengan bahasan tab graphics. Ya, terima kasih dan sampai jumpa.